Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita mengenal kata jarif, wabak dan ta'un untuk sejenis penyakit yang menyerang masyarakat secara umum dan dalam jangkauan wilayah yang luas, yang kemudian kata ini disematkan oleh para ahli agama menunjuk pada pandemi COVID-19 atau Corona yang terjadi di Indonesia dan juga di berbagai negara di seluruh dunia. Menderita penyakit Corona bukanlah suatu aib yang memalukan, akan tetapi suatu hal yang biasa, efek dari suatu penyakit di mana semua orang berpotensi untuk mengalaminya. Meskipun angka kematian dari penyakit ini cukup besar di seluruh dunia, tetapi angka kesembuhan secara global juga sangat signifikan. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara sekalian yang berstatus sebagai pasien dalam pengawasan atau PDP, suspek, atau bahkan sudah divonis positif menderita COVID-19, tidak perlu panik, dan kita juga tidak perlu mendengarkan pikiran-pikiran negatif dari masyarakat. Sedangkan bagi saudaraku yang sehat, tidak perlu bersikap berlebihan atau bahkan mengucilkan para penderita COVID-19. Menurut pakar kesehatan dan juga para ahli, virus corona ini bisa dilawan oleh tubuh yang memiliki daya tahan atau imunitas tinggi. Sedangkan obat-obatan hanya bersifat untuk meredakan gejala-gejala yang menyertainya. Tugas kita adalah memperbanyak doa. Ini adalah momen bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan yang Maha memberi kesembuhan. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wabah ini juga pernah terjadi, sehingga banyak di kalangan para sahabat-sahabat Nabi yang gugur karena wabah tersebut. Sebutlah misalnya Mu'adz bin Jabal dan Abu Ubaidah bin Jarrah, yang mana kedua-duanya adalah gubernur Syam, wilayah yang terkena wabah pada waktu itu. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengkategorikan bahwa orang yang gugur karena penyakit wabah ini digolongkan kepada orang yang mati syahid, sebagaimana hadis beliau, "Man qutila fi sabilillahi fahuwa syahidun, wa man mata fi sabilillahi fahuwa syahidun, wa man mata fit ta'uni fahuwa syahidun, wa man mata fil batni fahuwa syahidun, wal ghariqu syahidun." Orang yang gugur di medan perang adalah syahid, dan orang yang mati di jalan Allah bukan karena perang adalah juga syahid, dan orang yang mati karena tertimpa oleh penyakit ta'un adalah juga syahid, dan orang yang mati karena sakit perut atau melahirkan juga syahid, dan orang yang mati karena tenggelam adalah juga syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bimbingan kepada kita umatnya bahwa apabila terjadi suatu wabah atau corona seperti saat ini, kita dilarang untuk memasuki wilayah yang terjangkit. Sedangkan bagi penduduk setempat dilarang untuk meninggalkan daerah yang terjangkit. Hal ini sejalan dengan konsep lockdown atau karantina wilayah yang diterapkan pada saat ini. Sebagaimana dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, "Apabila kalian mendengar suatu wabah di suatu daerah, maka janganlah sekali-kali kalian memasukinya. Dan apabila wabah itu terjadi di daerah kalian, maka janganlah sekali-kali kalian keluar darinya." Sebagai penutup, marilah kita berikan dukungan moral kepada para penderita
virus corona ini. Dukungan dengan memberikan semangat agar mereka tetap percaya diri bahwa suatu saat kesembuhan akan datang. Dukungan material juga perlu kita berikan kepada mereka semampu kita, berupa penyediaan kebutuhan-kebutuhan selama karantina berlangsung. Bergotong royong menciptakan suasana yang kondusif sehingga para pasien itu merasa bagian dari kita dan tidak perlu merasa terkucil. Bahkan juga memberikan dukungan moral bagi para perawat dan tenaga kesehatan yang telah berjuang sebagai pahlawan kemanusiaan di garda terdepan. Mari kita dukung pemerintah dengan melakukan isolasi mandiri, memutus mata rantai penyebaran COVID-19 atau virus corona ini. Jaga kebersihan dan jaga jarak, hindari kerumunan, terapkan social distancing dan physical distancing. Kemudian jangan lupa selalu cuci tangan sesering mungkin sehabis beraktivitas, dan apabila Anda terpaksa keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.